Ini ceritanya ada minta perubahan atau baru ketahuan akan delay aja? Baru ketahuan akan delay, Pak. Atau Bapak udah forecast ini akan delay. Makanya Bapak lakukan apa, Pak, berikutnya? Biar pikirnya nggak panjang, nggak kejauhan, Pak ya. Aku cuma cerita gitu dulu aja. Tenang aja, Pak. Ya, soal-soal itu kan juga begitu ya, rata-rata ya. Muter-muter. Ya Tapi, identify penyebabnya apa? Pak, jangan identify penyebabnya apa, Pak. Bapak sudah tahu, udah akan delay, Pak. Maka, ini sudah di step apa, Pak? Udah akan delay. Iya. Ya, antara 1 sampai 7 ini maksudnya? Iya, betul, Pak. Yuk kita main-main di sini dulu, Pak. Jadi dari antara 1 sampai 7, Bapak udah di step yang mana? Ya, udah ketahuan, terus ini udah ketahuan akan delay. Iya, udah di forecast delay, Pak. Ya, nomor 1 di awalnya prevent. Bukan, Pak. Ini nomor 2, Pak. Kembali yang tadi ya saya ceritain, Pak, yang kita bercerita ya, Pak ya. Ketika Bapak lakukan 49 proses semuanya, Bapak itu sudah nomor 1, Pak, lagi prevent. Tetapi Bapak kalau lakukan udah ketahuan ada perubahannya, contohnya makanya di monitoring controlling kalau udah tahu misalnya Bapak bakal telat kah, Bapak bakal over budget kah, ada scope nambah kah, ada risk-nya nggak efektif kah, itu Pak ya, itu udah di identify change, Pak. Bapak udah kelihatan ada changes-nya, Pak. Kalau saya mungkin karena terikat kata-kata identify change, tadi kan saya pikirnya baru ketahuan akan ada delay. Ya. Jadi saya pikirnya sebenarnya nggak ada changes, jadi saya nggak ngarah ke sana ya. Itu dia, Pak, hati-hati. Begitu udah ada perubahan, Pak, udah ada perbedaan, itu udah ada changes, Pak. Itu udah di-identify changes-nya, Pak. Oke, jadi ada gejala-gejala itu artinya ada perubahan dari plan ya. Udah berbeda sama plan kan, Pak ya? Ya. Itu dia, Pak. Itu sudah ada. Changes-nya sudah kelihatan, Pak. Dalam bentuk apa seperti tadi? Yang kalau di monitoring controlling, plan-nya berbeda sama actual gitu, Pak ya. Yang di planning, berarti waktu kita planning, yang atas nggak sesuai, gitu Pak ya. Waktu di executing, kita mau execute, planningnya nggak ada. Ya, ceritanya kayak gitu Pak ya. Makanya ya kayak customer minta itu di proses grup apa Pak? Kalau customer minta ada tambahan scope pada saat dia FAT misalnya. Tambahan scope pada saat FAT. Validate scope. Validate scope. Gitu kan? Berarti di monitoring controlling, betul nggak Pak? Ya. Oke. Dia minta nambah sesuatu. Artinya apa Pak? Ini di step yang mana? Ya, itu ya ada identification kan, ada. Itu dia baru sampai ke sana ya Pak ya. Jadi si customer-nya kasih tahu, Pak, ini loh saya minta. Itu identify change Pak ya. Kalau saya kalau itu udah diminta, Pak, yang dilakukan berikutnya apa berarti? Berikutnya log impact. Log impact di tingkat A, tapi kalau ada catat di issue log atau catat di requirement documentation, catat dulu Pak ya. Oh, jadi di nomor 2 ini ada proses itu ya, nyatetnya. Nyatet ya. Iya. Ada Pak Ayu juga nih. Besok ke Pak Ayu. Ya, Pak. Pak. Pak Ayu lusa ya? Iya, Bos. Doanya. Oke, sambil dengar-dengar dulu nih. Saya masih Pak Wo dulu ya. Oke. Baru selesai PMI tadi, coba lagi. Oke. Ini Pak, aku lagi bahas sama Pak Wo soal changes, tolong didengar tolong dipantau benar ya Pak ya. Siap. Kemarin Bu Lucy rodo gagap pun gitu kan waktu aku ceritain soal ini hopefully sih emang penyebab yang sama mungkin ya. Jadi dia tadinya rada gagap tapi begitu kasih soal change ini ubah dikit, yang paling nggak dia ada modal untuk jalan bisa lulus juga gitu loh. Ini salah satu soal yang cukup banyak gitu kan. Nah, makanya aku coba buatkan di sini kayak gitu Pak ya. Ya, Pak Wo, lanjutin lagi. Pak,
udah identify change, maka kalau yang apa kalau di soal ada di jawaban itu ada catat dulu di issue log kah, di recommended documentation kah, itu catat dulu, betul Pak ya. Tapi kalau setelah itu dijalankan, apa yang dilakukan berikutnya Pak? Log impact within KA atau baseline. Maksudnya apa Pak? Kalau misalnya dibilang Pak waktu FAT customer minta nambah scope, artinya Bapak kalau itu dilihat ada impact-nya ke scope yang sudah dibuat di plan. Jangan scope-nya Pak ya. Tadi kan minta scope-nya. Tapi yang dilihat adalah misalnya cost-nya, schedule-nya gitu Pak ya. Nah, Pak Wowo, kalau udah tahu Pak, ada impact-nya Pak, yang dilakukan berikutnya apa Pak? Ya, ngajuin CR. Ngajuin CR, gitu Pak ya. Pak, aku lanjutin lagi Pak. Soal yang lainnya Pak ya. Pak, gara-gara vendor Bapak, kemarin ini bahasanya sama nih kayak ke ini. Gara-gara vendor Bapak gara-gara ada policy yang berubah, Pak Bowo ya, Bapak harus mengamen salah satu agreement sama vendor Pak. Lalu Bapak mengajukan CR, mengajukan perubahan tersebut kepada sponsor, gitu ya, mengajukan perubahan tersebut kepada sponsor untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sponsor secara verbal menyatakan atau secara verbal menyatakan bahwa CR-nya bisa diterima secara prinsipal. Nah, apa yang Bapak lakukan berikutnya, Pak? Minta secara formal dulu, tertulis dulu. Minta secara tertulis dulu, formal dulu. Pak, sekarang Bapak di step yang mana, Pak? Itu baru nomor 4 ke PACC, tapi PACC maksudnya tinggal cukup kalau cuma lewat verbal. Sip. Ya, itu contohnya, Pak. Pak, sekarang aku lanjut lagi ceritain, Pak ya. Pak, sama Pak, gara-gara ada policy yang berbeda atau yang berubah, Pak Wowo harus mengamankan salah satu kontrak ke vendor, Pak, yang menyebabkan penambahan biaya. Bapak sudah menyampaikan kepada sponsor, dan sponsor bilang boleh aja tuh dilakukan. Apa yang akan Bapak lakukan berikutnya, Pak? Ya tetap bikin CR yang secara formal. Bikin CR secara formal ya? Ya. Sip. Pak, lanjut lagi Pak ya. Pak Wowo, Anda sebagai seorang PM, gitu kan? Akhirnya karena ada penambahan training dibutuhkan, ya Bapak, karena dibutuhkan untuk develop tim, Bapak membutuhkan penambahan training, Pak. Di mana penambahan training ini ya Bapak sudah perkirakan akan menambah biaya sekitar 10% dari biaya proyek. Gitu, Pak. Apa yang Bapak lakukan berikutnya, Pak? Ya ngajuin CR tetap. Ngajuin CR, Pak ya? Ya. Oke. Pak, lanjut lagi, Pak. Kalau Bapak sudah gini, aku lupa ya. Tunggu. Contoh soal yang berikutnya itu Pak Wowo. Jadi gara-gara kan oleh tim, gitu kan, pada saat pemeriksaan produk oleh tim, itu tim menyatakan produk itu nggak bisa diterima, Pak. Ini Bapak di step yang mana, Pak? Tidak bisa diterima karena ada perubahan ya. Ya, identify bukan apa? Udah jadi. Yang Bapak lakukan berikutnya apa, Pak? Identify log impact. Log impact. Kemudian? Kalau ada pengaruh ke baseline, CR. Oke. Kita lanjut lagi, Pak. Pak, jadi gini, sama. Ada resiko yang terjadi di proyek Bapak nih, Pak Wowo. Ya. Ada resiko yang terjadi di proyek Bapak. Resiko ini tidak tertera dalam risk register, sehingga tidak tertera ya. Tidak tertera dalam risk register, sehingga sehingga secara budget pun tidak bisa diterima, nah gitu Pak ya. Secara budget pun tidak dipersiapkan. Nah,
Bapak sudah Bapak kan karena resiko ini terjadi, pada saat resiko ini terjadi, Bapak nggak punya biaya dan Bapak akhirnya minta tambahan budget ke sponsor Bapak. Ya. Sponsor menyetujui Pak, dia approve pengajuannya. Ya. Apa yang Bapak lakukan berikutnya Pak? Setelah approve, update change log dulu. Update change log dulu. Langsung kayak gitu Pak ya. Habis change log apa yang dilakukan Pak? Update itu kalau ngerubah baseline ya baseline-nya dirubah dulu. Baseline-nya dirubah dulu. Oke. Salah satu kan itu maksudnya nggak harus tiga-tiganya ya, baseline, project dokumen atau PMP ya. Oke. Pak, changes bisa diterima nggak kayak gitu sekarang Pak? Tadi Bapak yang di atas masih rodo-rodo ketuker-tuker identify sama look impact-nya. Tapi kalau udah yang di bawah kelihatannya udah bisa. Sekarang changes secara keseluruhan bisa diterima nggak Pak? Identify change itu berarti kalau kita udah udah tahu ada perubahan, ada perbedaan, itu sudah identify change Pak ya. Bisa diterima gitu nggak change-nya? Ya. Oke. Ya tadi awalnya saya pikir ada perbedaan itu bukan changes gitu. Ya. Begitu ada perbedaan itu udah changes Pak ya? Ya. Ke identify. Pak, sekarang aku ajak gini Pak. Oke. Aku ajak Bapak ke yang scope. Pak, scope fungsinya buat apa? Konsep untuk knowledge area scope itu apa sih Pak? Scope itu memastikan mengerjakan yang perlu dikerjakan dan mengerjakan hanya yang diminta. Hanya yang perlu dikerjakan gitu Pak ya? Yang perlu dikerjakan ya. Oke. Prosesnya ada apa aja Pak? Bagian planning Pak? Plan scope management. Terus? Ada lagi collect requirement. Terus? Ada define scope, ada create WBS. Oke. Di executing Pak, ada apa aja Pak? Executing di scope nggak ada ya. Yakin? Executing nggak ada. Kan itu cuma planning, terus adanya langsung di monitor control yang validate sama control scope. Yakin nih? Iya, yakin nggak ada. Oh ya udah. Pak, di controllingnya, di monitoring controlling ada apa Pak? Ada validate scope sama control scope. Hah? Validate scope sama control scope. Oke Pak, validate scope apa konsepnya Pak? Proses minta formalize acceptance dari user. Kalau control scope? Control scope itu memeriksa apakah pekerjaannya yang dilakukan sesuai dengan yang harus dikerjakan. Pak, requirement traceability matrix itu hasil dari proses apa Pak? Dari collect requirement. Requirement traceability matrix fungsinya buat apa Pak? Untuk lebih mendetailkan requirement yang sudah dibuat di requirement documentation, dibuat lebih detail lagi, ada informasi tambahan. Informasi tambahannya seperti apa Pak? Seperti status, seperti apa lagi ya? Yang pasti collect requirement di list, terus ada statusnya, ada apa lagi ya? Ada siapa yang minta, gitu Pak ya? Siapa yang minta, ya, cara memenuhi requirement-nya bagaimana? Ya. Oke, Pak, kalau udah tunggu. Kalau deliverable, Pak. Deliverable pertama kali itu muncul di mana, Pak? Deliverable muncul deliverable itu kan output dari define scope ya. Define scope ada deliverable, Pak? Ya. Yakin? Hati-hati. Deliverable sendiri bisa dua macam, Pak ya. Ada penjelasan, ada yang berupa produknya ya, Pak ya. Oh ya, ya. Kalau penjelasan deliverable-nya sendiri pertama kali ada di mana, Pak? Yang benar-benar kata-katanya adalah deliverable, Pak. Yang PSS kan? Apa PSS itu, Pak? Project Scope Statement. Isinya apa aja, Pak? Di dalamnya ada salah satunya deliverable, ada acceptance kriteria, ada exclusion, ada project scope description. Oke, Pak, kalau di Project Charter udah ada belum deliverable, Pak? Hanya high level, key deliverable-nya aja, key-nya. Key-nya aja, high level atau objektifnya, Pak ya. Pak, lalu deliverable sendiri, Pak, produknya dihasilkannya di mana, Pak?
Deliverable produknya dihasilkan di MPW bukan deliverable itu ada Ya? lupa ya. Deliverable. Ya. Deliverable itu saya ingatnya kalau accepted deliverable itu setelah di control quality ada accepted deliverable. Hati-hati. Control quality adanya bukan accepted deliverable, Pak. Verified deliverable. Verified deliverable. Nah, Kalau deliverable accepted sendiri deliverable diproduksi itu di di mana? validate scope ya. Kalau Enggak, kalau accepted deliverable di validate scope, betul. Tapi deliverable-nya sendiri? Ya, hasil dari define scope. Bukan, Pak. Deliverable-nya sendiri diproduksi di mana, Pak? Hasil setelah dieksekusi dari Ya. lupa ya output dari Direct Managed Project Book, Pak ya? Ya. DMPW. Iya. Saya coba DMPW outputnya deliverable ya. Iya. Deliverable sama apa, Pak? Di DMPW. Iya, di DMPW menghasilkan deliverable sama apa? Lupa lagi. Tuh. DMPW. Bayangin Bapak kerja, Bapak menghasilkan produknya sama apa lagi, Pak? Di DMPW pasti ada CR outputnya. Terus ada dari output DMPW itu WPD. Sorry. Itu dia, udah kayak gitu Pak ya. Ada WPD-nya Pak. WPD ya. Terus Pak, kalau di project charter tadi kan dibilang garis besarnya Pak ya. Inputnya project charter itu apa Pak? Input project charter apa? Sorry. Inputnya project charter. Bapak bikin project charter berdasarkan apa Pak? Dari bisnis dokumen, bisnis case sama benefit management plan. Bisnis dokumen itu ya bisnis case sama benefit management plan Pak ya. Itu kalau internal, kalau dari eksternal Pak? Dari eksternal dari EF? Bukan. Dari luar ya. Input project charter dari luar. Ya. Agreement dari dalam. Iya agreement itu dari luar Agreement Pak. dari luar ya? Iya. Oh, tadi saya bikinnya agreement itu dari dalam. Dari dalam biasanya nggak ada agreement Pak. Oh, sorry. Itu project charter itu akan mulai proyek setelah ada agreement dari pihak pemberi kerja gitu kan? Iya Pak. Iya. Bapak dapat otoritasnya Pak ya? Iya. Pak, Bapak sudah selesai bikin project charter Pak. Yang berikutnya Bapak lakukan apa Pak? Identify stakeholder. Salah Pak. Oh, ya ini informasikan project charter itu ke stakeholder? Belum Pak. Bapak baru selesai bikin project charter Pak. Oh, baru selesai project charter minta approval. Itu dia, hati-hati Pak Pawo ya. Saya pikirnya udah jadi. Jangan. Baru bikin project charternya belum diformalis ya. Itu Pak, cari kata kuncinya Pak ya. Itu di soal itu misalnya project charter udah jadi, ini adanya di prosesnya yang di mana Pak ya? Udah jadinya udah ditandatangan, udah di-approve kah atau baru udah jadi Pak? Biasanya kalau baru create, biasanya barusan saya kebayangnya udah ada padahal belum di-approve ceritanya. Oke, itu bahasanya Pak Pawo ya. Hati-hati ya. Pak, kalau distribute project charter-nya sendiri itu diproses apa, Pak? Distribute project charter. Iya, atau Bapak tadi bilang kasih tahu ke stakeholder tuh yang terkait. Maka ini ada diproses apa, Pak? Masih diproses ini diproses apa, Pak? Kalau Bapak mendistribusikan project charter-nya? Oh, mendistribusikan project charter itu di manage communication? Salah, Pak. Ini di develop project charter, Pak. Ingat ya, satu-satunya yang berbeda, Pak ya.
Kalau kita distribusikan project charter itu di develop project charter ya, karena Bapak belum punya rencana yang lain, Pak. Oh, iya. Jadi di situ ada salah satu kegiatan distribusi project charter itu Diproses. Develop project charter ya. Iya, tapi kalau informasi lain didistribusikannya diproses Di manage communication. Sip, kayak gitu ya. Nah, aku sambil ini soalnya sambil ngeliat yang ini Pak, yang list yang Bapak kasih merah-merah kemarin kan. Ya, apa enabler-nya ya. Oh iya iya. Ya kita coba aja dari sana sekalian juga Pak ya. Pak, gitu. waktu di apa initiating setelah habis develop project charter selesai Pak, apa yang Bapak lakukan Pak? Nah, tadi kalau sudah dapat approval, identify stakeholder. Identify stakeholder ya. Pak, di identify stakeholder apa yang dihasilkan Pak? Stakeholder register. Isinya apa aja Pak? List informasi tentang stakeholder, terus ada 3 terus. Informasi tentang stakeholder, kategori stakeholder, satu lagi. Udah, kategorinya apa aja Pak bisa dibikin Pak? Atau pembagian kategorinya berdasarkan apa sih Pak? Ya berdasarkan sifat-sifat mereka, kalau unaware, apa resisten. Bukan gitu. Pak, hati-hati. Di identify stakeholder belum Pak. Oh belum. Iya. Kategori di identify stakeholder belum sampai ke sana ya? Belum. Baru apa Pak? Pembagiannya berdasarkan apa Pak? Berdasarkannya. Kalau nggak power interest, power influence, sampai situ ya. Ada yang silent, salience, itu Pak ya. Baru sampai sana Pak ya. Nah nanti ketika kita bicara soal dia unaware atau dia sekarang resisten, itu diproses apa Pak? Itu di manage stakeholder engagement. Belum Pak. Kita baru nentuin ini ada yang current-nya ini, saya desire-nya ini. Itu ada di proses apa? Itu ya? Baru di plan. Nama prosesnya apa Pak? Plan stakeholder engagement. Plan stakeholder engagement. Toolsnya namanya apa Pak? Outputnya? Toolsnya? Kalau outputnya ya langsung stakeholder engagement plan gitu kan. Tapi toolsnya salah satunya apa Pak? Toolsnya untuk plan stakeholder engagement. Yang tadi yang unaware, resistant, neutral. Namanya ya. Panjang, stakeholder engagement, assessment, matrix. Matrix ya, stakeholder engagement matrix. Stakeholder engagement assessment matrix. Assessment matrix. Oh, itu stakeholder engagement assessment matrix. Ya. Terus kita jalankan plan stakeholder engagement-nya di mana, Pak? Atau stakeholder engagement plan-nya kita jalankan di mana, Pak? Jalankan di mana? Belum menjalankan di mana? Iya. Kita implementasikan si plan stakeholder engagement itu di proses apa, Pak? Di manage stakeholder engagement. Gitu ya Pak ya, pokoknya dijalankan. Itu kan udah bilang jalankan project. Tadi saya nggak nangkep pertanyaan dijalankan, langsung mikir apa dijalankan. Ya itu dia, dimudahkan aja, pokoknya dijalankan, dieksekusi, diimplementasi, semua ada dieksekusi gitu Pak ya. Pak, lanjut lagi Pak. Pak Wowo, ternyata Bapak sekarang nih waktu bikin presentasi, kan gitu Pak Wowo ya, bikin presentasi, ternyata ada stakeholder yang nggak suka dengan cara Bapak mempresentasikan, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan berikutnya, Pak? Berikutnya... Atau dokumen apa yang akan Bapak review, Pak? Dokumen yang pertama direview adalah yang tadi, stakeholder engagement assessment matrix. Itu isinya dokumen apa sih, Pak? Isinya dokumen tentang... itu isi dari dokumen apa? Maaf. Isi dari dokumen apa? Stakeholder engagement assessment matrix itu. Dari plan stakeholder engagement. Hati-hati Pak, itu prosesnya. Aku tanya dokumen isinya Pak. Alias outputnya berarti.
Kalau plan stakeholder engagement itu adalah prosesnya, outputnya adalah plan stakeholder engagement plan. Jadi udah stakeholder engagement plan gitu Pak ya. Ya jadi gagap gitu ya. Ya itu ini Pak, kita percepat gitu Pak ya, kita hajar terus kayak gitu. Berarti Pak, tadi Bapak sebenarnya ada di step mana sih ketika dibilang Bapak presentasikan, Bapak udah bikin presentasi yang bagus, tapi ada stakeholder yang nggak suka dengan cara Bapak presentasi. Ini ada di step yang mana Pak? Itu lagi manage stakeholder engagement. Atau kalau di changes-nya Pak, changes itu ada di step yang mana Pak? 1 sampai ke 7 Pak. Changes. Dan satu lagi Pak, ini sudah dimonitor Pak ya, monitor stakeholder engagement ya. Kenapa Pak? Ada kata kunci apa di sini Pak yang udah Bapak bisa bilang ini sebagai monitor stakeholder engagement Pak? Karena pengen tahu si stakeholder maunya apa gitu. Bukan Pak, bukan. Udah ada kata apa di sini Pak, di soal udah ada kata apa yang menyatakan Bapak ini ternyata yang tadi bilang ya, Bapak sudah bikin presentasi yang bagus, tetapi ketika dipresentasikan ada stakeholder yang tidak suka dengan cara Bapak presentasi. Ini kita ada di proses monitor and control, monitor stakeholder engagement Pak ya. Ada kata kunci apa di situ Pak? Ada kata kunci ya ada ketidakcocokan ekspektasi stakeholder. Maunya dia nggak terpenuhi gitu. Itu dia. Berarti ada apa yang berbeda Pak? Sama apa? Dengan plan yang sudah dibuat untuk itu dia mengengage mereka. Kita mau desired-nya dia senang, malah dia nggak senang nih. Berarti nggak sesuai kan plannya kan? Ya. Yang Bapak review apa berarti Pak? Ya tadi stakeholder engagement assessment matrix. Jangan itu stakeholder engagement plan-nya Pak ya. Stakeholder engagement plan-nya. Stakeholder engagement plan. Nah, ngelihat review stakeholder engagement plan ini ada di step yang mana Pak sebenarnya Pak? Review stakeholder. Reviewnya itu review ada di monitor stakeholder engagement. Enggak, di step yang changes Pak. Oh, step yang changes. Ya, kalau review stakeholder engagement-nya itu ada di proses yang mana? Di step yang mana Pak kalau di changes? Di nomor 6, manage stakeholder ekspektasi. Bukan, Pak. Itu ada di poin nomor 3, Pak. Bapak lagi nge-review baseline Bapak. Kenapa, Pak? Stakeholder engagement plan itu bagian dari dokumen apa, Pak? Bagian dari dokumen, project dokumen. Stakeholder engagement plan itu bagian dari dokumen apa? Stakeholder engagement plan, bagian dari PMP. Itu dia, PMP kan baseline kita Pak ya? Iya. Asumsinya PMP itu juga ditandatangani kan Pak kalau di soal ya? Gitu. Bisa diterima kayak gitu Pak Wo? Iya. PMP ada 18 dokumen. Ya, termasuk salah satunya ini stakeholder engagement plan Pak. Kalau aku lanjut lagi Pak ya? Ya. Pak, Bapak ini Bapak sudah bikin presentasi yang bagus Pak. Tetapi begitu dipresentasikan, feedback-nya tidak ada yang mengerti apa yang Bapak presentasikan, Pak. Dokumen apa yang akan Bapak review, Pak? Mereka tidak ada yang mengerti ya. Dokumen plan communication. Sama dokumen plan communication. Sorry. Itu yang maksudnya waktu CPM merencanakan menyampaikan komunikasi gimana caranya supaya mereka bisa ngerti gitu ya. Iya, berarti di dokumen apa yang direview, Pak? Dokumen yang direview. Kembali, ini berarti ada orang tidak mengerti. Kalau udah tidak mengerti, berarti Bapak udah di mana nih? Tidak mengerti. Itu ada di monitor tadi. Monitor stakeholder engagement. Nah, kalau tidak mengerti itu informasinya yang salah, Pak ya. Berarti itu di monitor komunikasi. Monitor communication. Dokumen apa yang direview, Pak? Project komunikasi. Dokumen apa? Ada dokumen, ada project communication dokumen. Emang project communication nggak ada dokumennya, Pak. Adanya artefaknya. Tapi yang Bapak periksa adalah plan communication, communication management plan ya. Kayak gitu, Pak ya.
Communication development. Pak, aku perlu ini lagi Pak. Mbak, ini sebenarnya aku bawa lagi ke changes-nya. Berarti kalau udah ketahuan ada yang tidak mengerti Pak, atau banyak yang tidak mengerti, ini ada di step yang mana Pak? Si stakeholder banyak tidak mengerti. Iya. Bapak sudah bikin presentasi yang bagus, tapi begitu dijelaskan, feedback-nya tidak ada yang mengerti Pak. Di feedback, nggak ada yang ngerti, Bapak jelasin apa? Berarti ini udah di step yang mana Pak, kalau di changes Pak? Changes, mereka tidak banyak yang mengerti ya. Tetap di nomor 3 ya, look impact. Belum Pak, baru di nomor 2. Oh. Diferensi lagi nih. Baru ketahuan ada yang masalah Pak ya, nggak mengerti, ada perubahan. Di sini Pak, baru identify changes-nya Pak. Ya, saya masih keteteran di sini nih. Nah, yaudah, kita bongkar di sini nggak apa-apa Pak. Nggak ketahuan di sini ya. Pak, karena gini salah satunya merah di tempat Bapak itu kemarin changes-nya ya. Iya, banyak. Oke, sekarang gini Pak, kalau dibilang Bapak masih nggak terima atau Bapak masih ada ganjilan mengatakan kayak tadi, gitu saya presentasikan, ternyata ada yang nggak ngerti. Ini adalah baru di step yang nomor 2 Pak. Bisa diterima nggak? Atau Bapak masih ada ganjilan di sini Pak? Atau Bapak masih merasa enggak kalau sudah dibilang tidak mengerti, ini adanya di poin 3. Kenapa kayak gitu? Masih ada gitu nggak Pak? Ya, saya nggak langsung klik ke nomor 2 itu karena mikirnya identify change. Pikiran saya itu identify perubahan apa gitu kan. Tapi sebetulnya kalaupun ada identify problem, mungkin bisa langsung masuk ke pikiran saya. Maksudnya Pak, tadi ada problem apa, itu, jadi bisa langsung ke nomor 2 gitu. Boleh pakai gitu Pak. Kalau Bapak merasa poin nomor 2 itu adalah problem, ketahuan ada problem. Begitu ada problem, itu nomor 2. Identify. Pakai Pak. Ya. Sehingga kalau aku cerita Pak, nanti Pak, Bapak mau ke kantor Pak. Bapak mau ke kantor, naik mobil. Rencana sampai di sana jam 7 Pak. Begitu naik mobilnya, jalan 100 meter, banyak kempes Pak. Wah, ada ban kempes nih. Ini di step nomor berapa Pak? Nah, itu identify. Gitu ya Pak ya, ada problem, identify change langsung Pak ya. Pak. Tapi gini Pak, kalau aku udah bilang Pak, Bapak naik mobil ke kantor, baru jalan 100 meter udah kempes Pak. Bapak langsung ngebayangin, wah kalau kayak gini nih, tadi kan targetnya jam 7 nyampe kantor Pak ya. Kalau kayak gini nih bisa 7.30 nih kalau saya ganti ban dulu nih. Setengah jam sendiri nih ganti ban. Sampai kantor bisa 7.30 nih. Ini di step yang mana Pak? Itu udah look impact. Kan jadwalnya ngaret. Jadwalnya jadi ngaret, look impact jadi ngaret Pak ya. Akhirnya Bapak bilang, oke, saya mau, ya udahlah daripada pusing, mobil tak tinggal dulu. Langsung bawa naik taksi aja deh. Naik taksi butuh 100.000 ekstra, berarti kan kurang uang bensin ya 50.000 lah sebenarnya nambahnya. Apa yang Bapak lakukan ini Pak? CR. Bikin CR ya Pak ya? Minta persetujuan siapa Pak? Ya, kalau di rumah nggak tahu lah sama istri atau Bapak sendiri terserah lah. Tapi kalau di kantor ya sama CCB gitu kan Pak ya? Ya udah. Bisa di sini bisa diterima Pak? Kalau kayak gini. Berarti Pak Owo coba kalimatnya tadi Pak ya. Begitu ada problem itu sebenarnya identify change ya, bukan identify changes-nya ada apa gitu ya Pak ya. Oke. Balik lagi Pak. Berarti scope tadi aku pikir udah cukup clear Pak ya. Scope Pak, ada 2 tambahan lagi Pak isinya project scope statement. Selain 4 yang Bapak sebut tadi, deliverable, asset kriteria, product scope description, sama ada ini ya assumption sama constraint. Oh ya udah kayak gitu Pak ya. Pak masuk ke schedule Pak. Ya. Pak, schedule, tujuan dari schedule apa sih Pak? Tujuan dari schedule. Manage supaya on schedule projectnya. Supaya on schedule projectnya. Prosesnya ada apa aja Pak di bagian planning Pak? Plan schedule management, ada define activity, masih di planning, ada sequence activity, ada estimate activity duration,
terus ada develop schedule, terus di yang di monitornya ada control schedule. Control schedule. Nah, Pak, kalau di ini lagi Pak, diputar lagi ya Pak ya. Di define activities tadi kita hasilnya dokumen apa Pak? Define Atau outputnya activity. apa sih di define activity? Kenapa? Di define activity outputnya itu apa Pak? Define activity itu ada activity list, ada activity attribute, ada milestone. Milestone? List. Milestone list. Pak, kalau Bapak sebagai project manager nih Pak, Bapak sebagai project manager, Bapak mau mencari tahu, gitu kan, spesifikasi dari produknya Bapak. Bapak akan lihat di dokumen apa, Pak? Spesifikasi, di activity attribute. Spesifikasi dari produknya Bapak. Aku ulangi lagi deh, Bapak sebagai project manager, Bapak mau mencari tahu spesifikasi dari produknya Bapak. Spesifikasi produk. Iya, Bapak lihatnya di dokumen apa? Spesifikasi produk. Mundur ke scope-nya tadi ya? Apa? Spesifikasi produk ada di... Aduh, langsung. Spesifikasi produk. Kok jadi ngilang banget sih? Hilang. Pak, spesifikasi produk itu di scope baseline, Pak ya? Oh, sorry ya, sampai susah amat yang menuju ke situ. Ya, itu dia Pak. Hati-hati, makanya ini aku coba loncat-loncat supaya Bapak juga bisa lihat. Berarti di scope baseline, Pak ya? Oke, aku lanjut lagi Pak. Tadi berarti di activities ada activity list. Pak, activity sendiri didapatnya dengan cara mendekomposisi apa, Pak? Dekomposisi dari work package. Dari work package didekomposisi menjadi aku cuma bolak-balik doang loh, Pak. Berarti work package dikomposisi menjadi WBS. Pak, work package didekomposisi menjadi lebih kecil istilahnya. Work package didekomposisi menjadi deliverable. Bukan, jadi activity, Pak. Oh, activity. Oke, Pak, tarik napas dulu, Pak. Nggak tahu, tadi ini Bapak bisa tiba-tiba kalau dicecer kagak sendiri nih. Iya, itu dia. Ada coba tarik napas dulu, Pak. Berarti kalau aktivitas tadi di activity itu diuraikan dari mana, Pak? Dari work package. Dari work package, maka work package diuraikan menjadi activity. Ya udah kayak gitu kan, mau bolak-balik kan, Pak? Itu bahasanya, Pak. Nah, dilihat bahasanya aja, Pak ya. Kayaknya Bapak keteteran bukan masalah knowledge-nya deh, masalah bahasanya deh. Ya nggak apa-apa, coba kita lanjut lagi, Pak. Nah, Pak, aktivitas setelah Bapak dapatkan, yang Bapak lakukan apa, Pak? Ini mengurutkan kegiatan activity itu. Proses apa itu namanya, Pak? Sequence activity. Yang didapat hasilnya apa, Pak? Ini outputnya project schedule network diagram. Oke, Pak. Kalau sudah itu apa yang Bapak lakukan? Setelah sudah diurutkan, diestimasi masing-masing kegiatan berapa lama. Namanya prosesnya apa, Pak? Estimate activity duration. Outputnya apa, Pak? Outputnya estimate duration sama basis of estimate. Pak, kalau kalau udah selesai digabung, Bapak masuk ke proses apa, Pak? Masuk ke ini bikin schedule, project schedule. Apa namanya? Develop schedule. Pak, ternyata kepanjangan, Pak, schedule-nya, Pak. Dari yang diharapkan di project charter. Apa yang Bapak lakukan berikutnya, Pak? Dikompres. Dikompres. Dengan cara gimana, Pak? Ya, ada dua, ada schedule compression, ada crashing, ada fast tracking. Bapak punya banyak duit, Pak. Bapak punya banyak duit. Yang bisa dipakai yang mana, Pak? Crashing. Pak, Bapak punya banyak duit, tetapi resource-nya itu terbatas, Pak. Yang bisa dipakai yang mana, Pak? Resource-nya terbatas. Tapi Bapak punya banyak duit. Utangnya terbatas. Bisa terbatas, ya crashing, tambah orang.
Atau aku perbaiki lagi kata kalimatnya Pak ya. Itu kalau bisa Bapak arahnya ke sana. Pak, Bapak punya banyak duit, tapi tukang yang bisa disewa terbatas Pak. Tukang yang disewa terbatas. Tukang yang bisa disewa terbatas. Yang dipakai yang mana Pak? Crashing, fast tracking. Kalau saya ingatnya fast tracking itu jumlah orangnya tetap, tapi dikerjanya paralel gitu. Ya ini sekarang aku cuma bilang Pak, dibalik kondisinya. Bapak sekarang punya banyak duit, tetapi tukang yang bisa disewa terbatas. Maka yang Bapak lakukan crashing atau fast tracking Pak? Fast tracking ya, jadi nggak bisa maksain karena ada kondisi orangnya terbatas gitu ya. Itu dia, mau duitnya banyak atau salah satu nggak bisa nambahin resource ya, tetap aja fast tracking jadi Pak ya. Tracking ya, nggak otomatis kalau banyak duit pasti crashing gitu. Nggak otomatis juga berarti kan Pak? Ya, kalau di soal dibilang itu ya terbatas tenaganya. Iya. Kebayang Pak ya? Ya. Pak, proyek Bapak beresiko nih, tapi Bapak pengen mempercepat pekerjaannya. Yang Bapak lakukan yang mana Pak? Berisiko pengen mempercepat. Iya. Ya mempercepat crashing sama fast tracking sama-sama ada risikonya sih. Tapi kalau dibilang proyek Bapak itu beresiko. Beresiko ya fast tracking. Pak, crashing apa ya? Crashing. Kalau crashing akibatnya nambah duit, kalau fast tracking akibatnya nambah risiko gitu ya. Nambah risiko. Nah, kalau proyeknya udah beresiko, lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Iya, lebih berat lagi resikonya kalau kita fast tracking, betul nggak? Berarti kalau crashing kan sebenarnya risikonya nggak hanya biaya kan? Maka jangan pikir kemana-mana Pak. Kalau di Pembok disebutnya, kalau untuk crashing, resikonya itu nambah biaya Pak. Nambah biaya aja. Stop sampai sana. Fast tracking bikin proyeknya jadi lebih beresiko. Stop sampai sana Pak. Kalau dibolak-balik sebenarnya kalau di kenyataan hidup, crashing pun ya nambah resiko ya Pak ya. Iya, bisa berkembang ya dengan kenyataan di lapangan. Iya, kalau pada kenyataan hidup orang nambah banyak di lapangan ya aku harus mikirin safety lebih banyak lagi. Ya. Gitu kan? Kami ngomong toh. Ya. Tapi kalau di Pembok, kalau crashing itu nambah apa Pak? Kalau biaya. Kalau fast tracking nambah risiko. Kalau proyek Bapak kompleks, maka yang Bapak lakukan kalau memang mempercepat waktunya? Mempercepat waktunya. Ya, proyek Bapak kompleks. Waktunya rumit. Ya crashing. Kenapa? Kompleks itu salah satu bahasanya beresiko Pak ya. Iya. Pak, kalau gini Pak, ternyata gara-gara harus nunggu betonnya kering Pak. Setelah aktivitas ngecor beton, Bapak harus nunggu 7 hari nih sebelum Bapak bisa aktivitas menaikkan kolom. Ini pakai tool apa Bapak? Lead and lag. Yang mana yang Bapak pakai? Kalau jadi delay itu lag. Kalau dipercepat? Lead. Secara knowledge Bapak nggak ada masalah kok sama schedule sama cost-nya. Schedule sama scope-nya kemarin bilangnya kayaknya masalah bahasa bener Pak. Mungkin ya. Jangan tergagap yang ini tadi Pak ya. Pak Wowo. Ya. Ternyata setelah Bapak menganalisa schedule yang Bapak develop, di utak-atik segaimanapun juga, yang diminta sama project charter nggak bakal tercapai, Pak. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Berikutnya. Yang diminta project charter nggak tercapai. Nggak bakal tercapai, Pak. Yang diminta di project charter. Bapak sudah otak-atik segaimanapun juga, yang di project charter nggak akan tercapai. Ya, CR lah, ngajuin CR. Apa? Ngajuin CR. Kenapa harus CR, Pak? Emang schedule baseline-nya udah jalan, Pak? Tadi saya pikirnya kalau udah ada schedule baseline, ya harus CR. Pak, jangan khawatir, Pak. Bapak juga jangan terlalu ini, Pak. Jangan terlalu
Ya itu tadi saya challenge dikit. Sebenarnya jawaban Bapak nggak salah. Bapak sekarang sudah tahu akan terlambat. Di otak-atik gimana pun bakal terlambat. Kan gitu Pak ya? Artinya ini udah step yang mana Pak? Step yang 7 step CR ini. Nah, itu di identify change. Bukan Pak. Di poin nomor 3 udah Pak. Oh iya, udah lewat itu ya. Karena lihat impactnya karena udah ketahuan akan terlambat ya. Udah ketahuan akan terlambat Pak. Nah, saya gini Pak. Masalahnya cuma 2 Pak. Sekarang udah ada belum schedule baseline-nya Pak? Kalau sudah ada, maka Bapak lakukan apa Pak? CR. Konsepnya apa sih sebenarnya CR itu Pak? Meminta perubahan terhadap yang sudah di-approve. Dibalik Pak, minta approval ya Pak ya. Minta approval terhadap perubahan. Oh, sorry. Minta approval terhadap perubahan. Minta approval sebenarnya CR itu Pak. Minta approval sama siapa Pak? CC. CCB Pak ya? CCB. Oke, Pak, ternyata sekarang belum ada schedule baseline Pak. Bapak baru bikin schedule yang pertama nih Pak. Cuma schedule ini beda sama Project Cutter. Project Cutter bilangnya 3 bulan, di Bapak 3 bulan 2 minggu Pak. Yang Bapak lakukan berikutnya apa Pak? Direvisi dulu schedule-nya. Udah dibilang kan di otak-atik gimana pun juga nggak dapet Pak. Udah setengah minggu tetap. Tapi baseline-nya belum ada ya? Iya. Baru ada Project Cutter. Project Cutter memang baseline kita yang pertama gitu kan. Yang kita lakukan berikutnya apa Pak? Bapak sudah dapat schedule-nya nih Pak. Belum ada baseline, belum ada schedule baseline. Tapi Bapak sudah punya schedule-nya Pak. Makanya Bapak lakukan berikutnya apa Pak? Ya, minta approval schedule itu. Minta approval schedule untuk jadi baseline schedule. Itu dia Pak. Sama-sama minta approval nggak sih sebenarnya konsepnya Pak? Ya. Itu dia. Yang satu minta approval untuk schedule-nya. Ya tinggal dilihat nanti soalnya Pak. Bapak sudah punya baseline atau enggak? Atau pilih salah satu jawabannya gitu kan? Intinya apa? Pak, kalau misalnya Bapak sampai udah tahu nih Pak, Bapak mau dikerjakan gimana pun juga tetap waktunya lewat dari yang ngajukan CR. Kalau nggak ngajukan CR, apalagi Pak? Bentuk lainnya. Kalau nggak ngajukan CR, ya minta approval. Ini ceritanya baseline-nya udah ada ya? Nah, itu dia tinggal Bapak lihat kan di soal itu ada nggak baseline-nya? Ya, gitu, Pak, ya kalau belum ada baseline, minta approval schedule dulu sebaik di baseline kan. Jadikan baseline baru ya Pak ya? Project Cutter masih kita lihat nggak kalau yang ternyata nih yang 3,5 bulan disetujui Pak? Yang Project Cutter masih kita lihat nggak Pak? Enggak, yang ini yang dipegang yang terbaru. Udah ada baseline baru jadinya Pak ya? Berubah nggak Pak itu? Ya, berubah. Konsepnya sama nggak Pak? Artinya apa? Bapak tinggal lihat soal jawaban yang isinya cari approval ya Pak ya? Ya kayak gitu. Ya. Tapi nggak ada Pak jawaban yang cari approval Pak. Makanya Bapak lakukan berikutnya apa Pak? Cari approval nggak ada. Berarti Bapak udah minta approval. Yang mungkin yang soalnya mungkin yang terjadi apa Pak? Bapak akhirnya nggak ada di jawaban, nggak ada minta approval apa? Kan yang berikutnya adalah create CR, betul Pak Wowo ya? Ya. Tapi di pilihan gandanya tidak ada. Makanya Bapak lakukan berikutnya apa tuh? Tidak minta approval nggak ada. Step berikutnya apa? Ya, tetap pengajuan CR. Apa kan ngajuin CR, tapi di pilihan gandanya nggak ada Pak ngajuin CR Pak. Makanya bisa mungkin jadi jawaban berikutnya apa Pak? Minta approval juga nggak ada ya? Minta approval juga nggak ada juga Pak. Minta approval nggak ada. Biasanya jadi assess change atau look option ya Pak ya? Biasanya Bapak bisa discuss with stakeholder for how to manage this ini, misalnya how to manage the delay. Jadi look option nggak Pak itu Pak bahasanya Pak? Iya bisa look option. Gitu. Nggak ada juga Pak jawabannya di sana Pak.
Yang bisa dilakukan berikutnya apa, Pak? Ya, berikutnya di approve atau di reject. Atau kalimatnya seperti apa sih, Pak? Ya dapat approval-nya sama bisa balik-balik dapat approval-nya juga, Pak ya? Atau atau yang kalau itu juga nggak ada jawabannya, Pak? Ya di update changelog. Update changelog-nya. Ya, meskipun disetujui atau nggak disetujui, tetap changelog dibuat di ya gitu update. ya, Pak. Bisa juga jadi nanti di salah satu pilihan jawabannya. Jadi kalau yang akhirnya muncul pilihan jawabannya adalah Pak, yang lainnya karena yang approve-nya nggak ada, yang ngajuin CR-nya nggak ada, minta approval-nya nggak ada, yang berikutnya itu ya, bisa update changelog-nya atau update PMP-nya, Pak ya. Dibilang, you can update the PMP atau you can update your schedule with the new. Gitu ya, Pak ya. Kalau itu juga nggak ada jawabannya, Pak. Yang mungkin berikutnya apa, Pak? Ya step nomor 6 nih, manage. Udah kita komunikasikan ya perubahan ya, schedule ini komunikasikan, ya, disampaikan ke stakeholder, ke sponsor. Kayak gitu. Bisa dimengerti nggak Pak Wowo dari akhirnya dari sana juga? Ya, ini memang mesti dicecer di sini supaya saya ngejawabnya cepat ya, supaya ya kebayang lah misalkan ke kasus ini saya bisa cepat ambil keputusan jawaban di nomor berapanya. Ya ngarahnya ke sana dulu ya. Karena aku pikir ini sudah cukup bisa. Kayaknya juga ya kita lihat aja lah pokoknya kemarin merah-merahnya di mana gitu Pak ya. Nah, Pak lanjut lagi Pak. Kalau kita sudah punya project schedule gitu kan Pak ya. Kita sudah punya project schedule, kan juga ada schedule data, kita punya project calendar. Yang berikutnya dilakukan apa, Pak? Udah ada semua, terus udah ada. Ya cari orang, cari resources. Main cari resources, Pak. Pak, Bapak baru punya project schedule, baru punya schedule data, punya schedule punya project calendar. Makanya Bapak lakukan apa? Baru sebatas itu ya, Gitu Pak, project schedule udah ada schedule baseline belum Pak? Belum ketahuan di sini ada. Itu dia, artinya apa berikutnya Pak kita lakukan? Berarti minta approval schedule. Pak, selalu kayak gitu konsepnya berpikirnya Pak ya. Oh iya. Tadi nggak kebayang arah pertanyaan ke sana. Loh, jangan kebayang Pak. Iya. Nah, jadi baru sampai tahap project schedule udah jadi, what's next gitu kan? Ngapain lagi ya minta di approve kan ya. Pak, sekarang kita bicara gini Pak. Bapak project manager baru nih Pak. Bapak pengen tahu budget project ini berapa Pak? Dokumen apa yang Bapak lihat Pak? Pengen tahu berapa proyek yang itu berapa budget proyeknya? Project charter. Project charter. Selain project charter? Kan kenapa? Sorry. Selain project charter? Selain project charter. Nah. Budget project yang Bapak pengen punya. Bapak baru Bapak masuk ke dalam project nih. Pengen tahu budget projectnya. Maka dokumen apa yang Bapak lihat? Bapak bilang satu project charter. Nanti kita nanya lebih lanjut ya, project charter. Satu lagi dokumen apa Pak yang ada budget project kita Pak? Ada budget kalau yang inputan tadi business case sama benefit Pak, jangan. Bukan. Cost baseline Pak. Oh, tapi cost baseline itu posisinya udah ada Pak? Kan belum ada. Di kalimat saya apa yang bilang ada nggak adanya Pak? Pengen tahu budget proyek. Saya udah ada bilang nggak ini sudah ada baseline atau belum? Oh iya. Tadi langsung saya ngarahkannya ada di project charter karena masih gelondongan budgetnya satu lagi di cost baseline ya. Nah cari di soal, berarti Bapak harus cari tahu di kalimat saya harusnya apa Pak? Tadi kan pertanyaannya pengen tahu informasi tentang budget ada di mana gitu kan? Iya, berarti tambahan informasi apa yang harusnya Bapak cari Pak?
Tambahan informasi yang dicari. Tahapnya lagi di mana, Pak ya? Oh. Kalau dibilang tahapnya lagi di initiating, maka Bapak lihatnya di dokumen apa? Di project charter. Tapi kalau udah di tengah-tengah project udah berjalan, maka ini ada carinya di mana? Di cost baseline. Itu dia, Pak ya. Ya, ya. Nah, kalau kalimat saya tadi, Pak, Bapak masuk di project menggantikan project manager yang lama. Nah, itu di cost baseline. Di cost baseline. Kenapa, Pak? Ya, udah di tengah-tengah jalan. Maksudnya Itu dia. udah punya dokumen approval. Udah Cara ada. berpikirnya gitu, Pak ya. Ya, ya. Jangan langsung tiba-tiba menghajar ke project charter, Pak ya. Ya, ya. Kecuali kalau saya bilang ini Bapak diminta sama si Bapak gini, Pak, Bapak diminta sama sponsor, gitu kan, untuk menjalankan project apa? Bapak pengen tahu budget dokumennya, pengen tahu budgetnya berapa. Maka yang Bapak cari tahu dokumen apa yang Bapak lihat? Project charter. Project charter, Pak. Ya. Mari saya ganti lagi Pak soalnya, Pak. Pak, Bapak menggantikan calon project manager, Pak. Calon project, ya. Di salah satu project yang akan dijalankan. Ya, Bapak pengen tahu apakah project ini berapa biaya minimum untuk project ini, Pak. Dokumen apa yang akan Bapak lihat, Pak? Ya, project charter. Belum. Bukan, Pak. Project charternya tadi belum mulai kan ya? Belum dimulai. Ya. Udah ada belum project charternya, Pak? Belum. Makanya dokumen apa yang dilihat untuk melihat berapa biaya untuk project ini? Business case sama benefit management plan. Pilih salah satu, Pak. Jangan dua-duanya. Saya jangan di PHP. Business case. Business case. Kan gitu, Pak. Ya. Bisa dimengerti, Pak ya? Ya. Sip. Oke. Pak, lanjut lagi. Kalau kayak gitu, Pak. Risk. Urutan risk apa aja, Pak? Prosesnya? Urutan risk. Ya, plan biasa. Untuk pertama kali kan plan risk management. Terus yang berikutnya identifikasi dulu risk-risknya. Terus melakukan ini kualitatif dulu risk analisis. Terus perform kuantitatif risk analysis. Kemudian dibuat rencana untuk responnya, risk respon. Setelah itu implement risk respon. Terus monitor risk. Pak, Bapak mau pakai Monte Carlo, disuruh pakai Monte Carlo. Itu proses di mana, Pak? Monte Carlo itu di monitor risk. Bukan, Pak. Monte Carlo. Risk simulation yang pertama itu ada di kuantitatif ya, Pak ya. Di kuantitatif masih di situ ya? Iya, Monte Carlo sama apa lagi satu lagi, Pak, yang cara untuk kuantitatif risk analysis? Kuantitatif. Kalau kualitatif tuh impact itu ya, kali ini kuantitatif. Monte Carlo. Selain Monte Carlo apalagi satu lagi? Nggak hafal itu ya. Decision tree analysis, Pak. Oh, decision tree. Oke, catat itu. Decision tree Monte Carlo di kuantitatif ya. Kalau probability dan impact matrix, Pak, dipakainya pas di proses apa, Pak? Di itu perform kualitatif. Tujuannya buat apa, Pak? Tujuannya untuk memprioritaskan risiko, tahu prioritas mana, risiko-risiko mana yang punya dampak besar atau dampak yang paling tinggi, dan mana yang rendah, mana yang tengah. Oke. Pak, kalau Bapak ini sebagai kontraktor ya, Pak ya? Bapak ketemu sama bagian orang perizinan, Pak. Dia bilang, he said that you are a contractor, you meet with a regulator, gitu Pak ya. And the regulator said that next week the policy that may harm your project will be legalized. Dokumen apa yang akan Bapak update, Pak? Risk register. Salah, Pak. Will be legalized itu udah pasti atau masih mungkin, Pak? Belum sih, belum. Udah pasti, Pak ya, kalau will be ya, Pak. Will be? Iya.
I will go, saya akan pergi, Pak. Will be legalized, akan dilegalisir, akan diresmikan, Pak. Jadi itu update-nya apa, issue log tadi? Issue log. Kalau saya ganti bahasanya, Pak, you are a contractor meeting with the regulator ya, Pak ya. He said that one of the new regulation that may harm your project maybe legalized next week, Pak. Apa yang Bapak update ini, Pak? Risk register. Apa yang diupdate, Pak? Yang diupdate di risk register itu kan ada list, ada responder, ada potensial risk response. Terus apa yang Bapak update kalau kayak gini, Pak? Maybe legalized next week ya, Pak? Yang diupdate ya pasti kan risk register, tapi bagian mananya gitu nggak? Bagian yang mana gitu ya? Bagian mana? Ceritakan, Pak, apa yang bisa mungkin diupdate, Pak? Kalau Bapak gini bilangnya, Pak, kalau ternyata di dalam risk register belum ada masalah ini, Pak. Makanya diupdate apanya, Pak? List-nya, list risk. List risk-nya, Pak ya. Tapi ternyata sudah ada, Pak, sebelumnya di sini, Pak. Makanya Bapak update apa, Pak? Ternyata di risk register udah ada, Pak. Ada kemungkinan ada policy yang baru muncul akan merusak atau harm your project ya, Pak ya. Now you meet with the regulator, said the regulation may be legalized next week. Artinya apa yang Bapak update, Pak? Nambah list potensial. Potensialnya nambah risk. ya. Artinya apa, Pak, kalau potensialnya nambah? Makin berisiko kan? Makin berisiko. Potensial ini bahasa di PMBOK-nya apa sih, Pak? Potensial. Jangan pakai bahasa sendiri potensial ah. Potensial di bahasa PMBOK-nya apa, Pak? Potensial bahasa PMBOK. Untuk kualitatif ada apa, Pak? Menentukan kualitatifnya si risk? Sama ini impact sama probability. Oke, potensial yang mana, Pak? Potensial itu yang tadi ini impact probability. Probability, berarti probability-nya naik ya, Pak ya? Makin tinggi ya. Iya, makin tinggi. Ini kok udah dekat hari langsung dibilangin kayak gitu, Pak. Kalau probability naik, artinya risk-nya apa? Gimana, Pak? Makin gede. Makin gede atau makin beresiko ya, Pak ya? Ya. Pak, aku izin ke belakang dulu. Dicerna dulu ya. Ya, oke. Silakan ngobrol dulu, aku belakang bentar ya. Ya. Ini Kang Ayi masih monitor. Halo. Halo, Wowo. Ya. Ayi. Halo. Kok kapan? Aku hari Kamis, mohon doanya ya, Mbak Tuti dan teman-teman. Pak, siapa Pak? Semoga kita lulus lah semua ya. Lagi, Wowo pun lulus lagi. Kayaknya. Sebentar, ini barusan Pak Weli. Bukan. Oh, Willy kan minta ikut. Tadi lupa ya? Aku yang tadi. barusan, yang Kamis tuh Pak, siapa Pak Ayi ya? Pak Ayi. Willy tuh pengen ikutan loh, Ayi. Aku tadi ini, aku juga terlambat. Iya, aku juga terlambat tadi 45 menit karena aku ngerjain dulu itu, Tadi ngecek yang ke Unicom 29 udah nggak ada juga. Udah nggak ada, udah penuh. Tapi karena banyak permintaan, katanya ada kemungkinan 23 dan 30 mau diadakan, tapi belum bisa diklik ke kalendernya, baru direncanakan akan dibuka juga tanggal 23 dan 30, tapi belum. Asabah seharusnya buka itu tanggal 29, 28, 9 kan nggak libur. 28, 29, 30 ya? Nah, seharusnya sih itu buka, cuman nggak tahu mereka. Tadi saya sempat ngobrol Japri sama Mas Supri. Dia ngasih tahu kalau mau online harus pakai komputer yang pakai kabel, jangan pakai wifi katanya. Nah, di rumah kan pakai IndiHome nggak pakai kabel, sih bingung. Bisa pakai kabel lah, Pak Wowo. Ya harus tarik kabel, tapi cuma harus panjang. Harus coba dulu ya. Terus tadi itu pesan tinggal beli kabel aja Pak, beli kabel 15 meter lah, 10 meter aja.
Ada sih, ada punya kabel UTP punya, cuma belum pernah ini aja sih, belum pernah dicobain. MacBook saya juga nggak punya adaptor itunya RJ45. Bukannya di IndiHome langsung ya? Di IndiHome kan langsung ada colokan ya Pak, ada Iya, portnya. ke MacBooknya itu, ke MacBooknya kan ada adaptor untuk RJ45. Iya. Nah itu belum pernah, saya nggak pernah pakai di MacBook pakai RJ45 itu. Pakai laptop lain Pak. Ya pakai, ya tadi sih pokoknya pesannya gitu, kalau mau di rumah pastikan komunikasinya jangan yang WiFi tapi pakai kabel gitu. Terus harus ada backup, harus ada plan B. Kalau misalnya tiba-tiba satu putus, sudah ada backup. Ya, catering, sebenarnya nggak boleh tuh, tapi kadang-kadang sama masih bisa sih. Yang WiFi juga mesti disiapin katanya, intinya cadangan WiFi-nya. Tapi yang rekomen harus ada yang pakai kabel itunya, yang dipakai untuk utamanya. Itu yang kasusnya Ayang tuh seru juga ya, kasusnya Ayang. Malah kejadian bener ya itu, kirain akan cepat ada kabar. Makasih tuh Bos. Yes, silakan Pak. Ya. Lanjut lagi. Ya. Oke. Tunggu, kita putar-putar lagi ya. Putar sampai mabuk. Ya, begitu pokoknya. Yang penting gini, maksudnya dengan cara aku kan juga kalau di case training begitu, yang penting bukannya kita jadi hafal soalnya, tapi dari soalnya itu Bapak akan bisa konekkan ke temboknya seperti apa. Kayak tadi Pak Wowo ya, begitu saya bilang cari project budget, maka project budget kalau dibilang ya Bapak Wowo nggak salah, project charter ada Pak. Business case ada juga project budget, itu kan awal-awal ya. Di cost baseline ada. Nanti kalau misalnya lebih detail lagi, Bapak akan bilang di business case itu biasanya sama di business case sama di project charter itu sifatnya apa Pak? Budget projectnya? Masih high level. High level. Istilahnya di Pembok untuk high level? Kalau budget pre-approved financial resource. Pre-approved financial resource. Kalau di project charter? Iya, itu di project charter. Oh, bukan Pak, kalau high levelnya. Oh ya, nama lainnya Pak? Tingkatannya atau levelnya namanya apa Pak? Ya, high level. Kalau high level kan high level requirement. Tapi kalau budget. Tambah lagi deh. Mungkin kalian ini rough order of magnitude Pak ya. Pak Wowo, familiar nggak dengan rough order of magnitude? Oh, ROM ya. ROM ya. Pak, berapa persen sampai berapa persen Pak? Minus 25 sampai 75. Ya udah, Bapak udah bisa jawab gitu, nggak aku ini lagi Pak. Ayo gitu ditanya posisi ada di mana, Pak Wowo bingung tadi nih. Bisa dicerna kayak gitu Pak Wowo ya. Berarti kalau project budget, kalau saya udah bilang cari project budget, Bapak bisa cari di cost baseline. Yang penting gitu kan, Bapak tahu cari di cost baseline, cari di cari cost baseline, cari di project charter atau business case. Tapi tergantung di mana soalnya Pak ya. Iya. Pak, kalau Bapak mau cari tahu nih Pak, nilai mencari tahu mengenai berapa sih IRR yang diperbolehkan supaya proyeknya boleh jalan. Ini Bapak lihatnya di dokumen apa Pak? Di business case. Bukan business case Pak. Benefit ya, benefit management. Iya, IRR berapa supaya proyeknya bisa jalan. Nggak terlalu hafal di dalam konten di dalam benefit management plan apa, business case apa. Nah, Pak, ini Pak, kalau Bapak nggak bingung, tadi kan saya udah bilang Pak, ada kata kuncinya apa sih di kalimat saya Pak? Ketika saya bilang Pak, Bapak pengen tahu berapa sih nilai IRR supaya proyeknya bisa jalan. Artinya ini bicara soal apa Pak? Benefit. Kemudian yang dibicarakan mengenai benefitnya itu sendiri atau mengenai aturannya Pak? Aturannya IRR. Aturannya berapa sih IRR yang bisa supaya proyeknya bisa jalan gitu Pak ya? Kalau aturannya itu adanya di mana Pak? Aturan ada di benefit management plan. Ya udah, Pak. Tapi kalau saya tanya, Pak, Bapak pengen tahu nih berapa sih nilai IRR dari proyeknya Bapak? Itu lihatnya di mana Pak? Business case ya, di business case. Kenapa Pak? Ya itu business case yang ngebahas tentang perkiraan-perkiraan yang angka-angka yang akan dijadikan proyek. Bukan aturan tapi angkanya sudah ya Pak ya. Nah, Pak,
kalau Bapak pengen tahu nih, gitu ya Pak, Bapak pengen tahu Pak, resiko-resiko apa yang mungkin terjadi, resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi pada setiap aktivitas proyek Bapak. Lihatnya di mana Pak? Jadi risk register. Di risk register ya Pak ya. Kalau hasil dari quantitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, itu diupdate-nya di mana Pak? Quantitative risk analysis. Ya. Hasilnya itu ini tentang risk juga kan, tentang jadi risk register juga. Salah Pak. Quantitative risk analysis tidak ada risk register Pak ya. Adanya cuma risk report ya. Oh, di risk report. Iya. Artinya di risk register itu tidak ada hitung-hitungannya Pak ya. Oh, oke. Yang ada langsung hasilnya. Dibayangin gitu Pak ya. Oke. Di risk register tidak ada hitung-hitungan. Kuantitatif itu hitungan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak, kalau Bapak baru di monitoris Pak ya? Apa yang di monitor sebenarnya sih Pak? Yang dimonitor ini saya ingatnya kalau risk itu kan tujuannya memaksimalkan risk positif dan meminimumkan risk negatif. Ya. Terus kalau dimonitor ini apakah kalau dimonitor pasti kan membandingkan plan dengan actual kan ya? Plan dengan actual. Ya. Ya, kalau dimonitor risk berarti apakah plan risk responnya sudah dijalankan sesuai dengan apakah implement risk response dijalankan sesuai dengan plan-nya? Apalagi risk response. Apakah cuma itu, Pak? Nggak cuma itu, Pak ya. Ketika kita jalanin risk, bukan cuma ngelihat apakah risk responnya udah dijalankan atau enggak, Pak ya. Maksudnya kalau tadi, misalnya kalau hujan pakai apa, Pak? Pakai payung. Maka kalau hujan, ya pakai payung gitu kan, Pak ya? Ya. Apakah cukup sampai sana, Pak? Belum tentu. Apalagi yang kita perhatikan, Pak. Ini monitorisnya. Coba bayangin, Pak. Apakah cuma pakai payungnya saja sudah cukup? Ya, di monitor apakah ada risiko baru yang muncul? Secondary risk-nya muncul atau enggak? Secondary risk. Betul, Pak. Apalagi, Pak? Lanjut. Bukan cuma itu, Pak, tapi apalagi? Pak, kalau masih basah kakinya atau masih basah, bahkan sampai perut masih basah, Pak, pakai payungnya efektif nggak, Pak? Enggak. Maka apa yang Bapak lakukan berikutnya, Pak? Kalau ternyata pakai payungnya nggak efektif, Pak? Ya, menambahkan supaya ketutup supaya lebih aman, berarti ya memitigasi. Ya. Nah, hati-hati, Pak. Bahasa ini step changes-nya udah ada, Pak ya. Ini step nomor berapa, Pak? Ini lagi nih. Bapak pakai payung, ternyata masih basah nih seperut. Nah, itu log impact ke impact. Aku tanya stepnya sekarang di mana, Pak? Nomor 3. Sekarang masih nomor 2, Pak ya. Duh, Pak. Pak, ingat kalau ada problem tadi yang bahasanya tadi, ada problem identify change. Berarti kalau ini saya sudah pakai payung, Pak. Perutnya masih basah, Pak. Artinya saya di step yang mana? Nomor 2, identify change. Nomor 2, identify change. Yang kita lakukan berikutnya apa, Pak? Ya, log impact terhadap faktor lain ya, terhadap KA. Iya, oke. Contoh kalimatnya gimana sih, Pak, kalau look impact within KA-nya? Contoh kalimatnya kalau tadi, apakah butuh perubahan biaya? Kenapa butuh perubahan biaya, Pak? Untuk mengantisipasi perubahan tadi. Bukan mengantisipasi lagi, Pak ya, tapi untuk mengatasi ya. Untuk mengatasi. Berarti kan payung udah nggak cocok, Pak ya, tadi bilangnya. Ya. Harus diganti nggak, misalnya dengan jas hujan, atau sekalian naik ojek, atau naik gokar gitu. Ya.
Itu yang look impact within KA, Pak ya? Ya, ya. Akhirnya Bapak putusin yang mana misalnya, Pak? Bapak sebagai PM, Bapak maunya yang mana? Ya, pakai Grab Card. Itu kan biaya. Makanya Bapak nama biaya, maka Bapak lakukan apa? CR. Lanjutkan CR. Apa yang diupdate, Pak, kalau kayak begini, Pak? Diupdate, ya biaya, ya cost baseline yang berubah. Oke, risk registernya diupdate nggak, Pak? Risk registernya diupdate juga. Apa yang diupdate, Pak? Diupdate-nya adalah risk register yang diupdate adalah potensial risk-nya berkurang. Kok potensial risknya berkurang? Udah kejadian loh, Pak. Hujan kok. Hujan. Ya, maksudnya saya kebayangnya setelah pakai mobil, jadi faktor basahnya udah berkurang. Jangan, Pak. Hujannya tetap ada. Faktor basahnya bisa berkurang. Tapi apanya? Faktor basah awalnya kan nggak berkurang. Yang diubah makanya apanya, Pak? Respon plan-nya, Pak ya. Oh, respon plan. Iya. Jadi Bapak udah lihat impact-nya, gitu kan? Bapak ajukan CR-nya untuk perubahannya. Tapi kalau ternyata Bapak putuskan pakai jas hujan, Pak. Ternyata Bapak putuskan pakai jas hujan. Nggak mengubah cost, Pak. Tidak mengubah cost, nggak mengubah schedule. Apa yang Bapak lakukan, Pak? Assess changes. Ya? Kan nggak ngerubah cost, nggak ngerubah schedule. Betul. Ya tetap di-assess perubahan itu. Tidak, Pak. Hati-hati karena kalimatnya sudah berubah, udah ngeliat impact-nya, Pak ya. Udah diselesai lihat impact-nya, nggak ngubah cost, nggak ngubah schedule, Pak. Yang dilakukan berikutnya apa, Pak? Jadi gitu pakai payung, masih basah seperut, Bapak putuskan ganti pakai jas hujan. Block option ya. Pak, kita masuk ke CR itu kenapa sih, Pak? Masuk ke CR karena ada perubahan yang diminta. Perubahan yang diminta? Perubahan terhadap apa, Pak? Kenapa? Perubahan terhadap apa, Pak? Terhadap baseline. Baseline. Tadi pertanyaan saya gini, Pak. Cost sama schedule nggak berubah, Pak. Cost sama schedule nggak berubah. Udah dikasih ada berubah nggak ke baseline-nya berarti, Pak? Nggak. Nggak ada ya, Pak ya? Perlu CR nggak? CR-nya kalau nggak ada perubahan. Nah, perlu CR nggak? Kalau nggak ada perubahan baseline, nggak perlu. Berarti yang CR ke bawah udah nggak perlu lagi dilihat kan, Pak ya? Maka yang kita lakukan berikutnya apa, Pak? Kalau kita mau dari payung ubah jadi ke jas hujan? Update aja kan, update changelog. Jangan update changelognya, Pak. Apa yang diupdate, Pak? Dari payung berubah jadi jas hujan. Ada yang bisa bantu nggak nih? Apa yang diupdate? Bukan issue log juga kan, bukan. Bukan issue log. Bukan. Ya. Risk registernya yang diupdate, Pak. Risk register. Apa yang diupdate, Pak? Yang diupdate potensial. Jangan potensialnya, Pak. Kembali, kalau tadi yang diubah itu dari payung jadi jas hujan. Maka yang diubah respon plan-nya, Pak ya. Respon plan susah. Iya. Respon plan-nya berubah, nah otomatis Pak respon plan-nya berubah. Probability sama impact barunya turun. Kan gitu, Pak ya. Gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba potensialnya berubah. Kalau potensialnya berubah, probability-nya berubah dari awal, ya berarti nggak hujan dong. Kalau nggak hujan ngapain lagi pakai jas hujan kan gitu, Pak. Bedain ya. Respon plan-nya yang berubah. Lalu kita puterin lagi. Pak Wowo. Ya. Jadi Bapak ini PM baru nih, ganti PM yang lama ya. Bapak pengen tahu nih cara memenuhi semua requirement-nya Bapak. Itu Bapak lihatnya di dokumen apa, Pak? Semua requirement. Iya, cara memenuhi semua requirement-nya Bapak. Cara memenuhi semua requirement. Iya.
Kalau di project charter baru high level requirement. Iya, ini tengah project udah lupa. Nah, ini udah jalan. Ini RTM, Selain RTM, Pak, yang lebih requirement mengikat. documentation. Bukan. Cara memenuhi requirement-nya Bapak. Cara memenuhi. Karakteristik di scope untuk baseline, scope baseline. bukan. Kalau scope baseline itu hanya ke requirement-nya, listing requirement-nya saja, Pak. Nah, ini cara memenuhi ya pertanyaannya. Iya. Karakteristik apa yang disebut dengan karakteristik pada produk yang untuk memenuhi semua requirement di project, Pak? Karakteristik produk quality. Quality, maka kita lihatnya di dokumen apa, Pak? Semua cara memenuhi requirement-nya Bapak. Ya, plan quality management. Itu prosesnya, saya tanya dokumennya. Dokumennya cara memenuhi ya, cara memenuhi bukan quality metric, cara memenuhi. Good night. Cara memenuhinya? Ayo. Cara memenuhi. Kalau udah bilang cara, berarti itu apa, Pak? How to-nya ya. Quality dokumen apa namanya? Plan. Udah di situ, Pak. Cara memenuhi bisa terima, Pak? Quality management plan. Quality management plan. Sip. Kumaha sampai sini? Ya emang perlu diobok-obok kayak gini sih supaya ya udah. Tapi Pak, enggak, maksudnya tadi kelihatan Pak, kayaknya Bapak kesulitan bukan masalah knowledge-nya, tapi tadi yang bilang Pak masalah dibahasnya Pak. Abis ini coba diulik-ulik lagi Bapak juga maksudnya ngobrol-ngobrol teman-teman juga gitu kan. Kasih aja kasus-kasus atau contoh-contohnya, akhirnya Bapak bisa ini ada di 1 2 3 4 5 6 7 yang di mana sih gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Bisa Pak? Ya. Itu dulu ya. Oke, sampai sini. Kupikir dicukupkan dulu. Gimana Pak Wo? Ya tetap butuh ini terus ya digenjot di yang seperti ya udah ini. nggak apa-apa, pokoknya nanti kita cari waktu lagi kalau mau ya kita ngobrolin lagi gitu ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan dulu nggak? Jadi tadi kita ngobrol mungkin aku ada salah ngucap atau gimana nih? Mas Bronson. Yes, Pak Ayi. Cara menggunakan yang namanya lead terus apa ya resource schedule optimization ya. Schedule compression. Ya, itu gimana ya kalau melihatnya? Maksud caranya ya? Iya, jadi nanti gini, kadang-kadang kan di soal ada crash, ada fast track-nya, terus ada leveling, ada smoothing. Nah, itu gimana cara membedakannya? Nah, gini Pak, sebelum aku bilang gini, kira-kira kalau namanya resource leveling sama resource smoothing, itu mempercepat waktu nggak Pak? Enggak. Tidak, kenapa Pak? Karena itu tidak merubah critical path-nya kan, path-nya yang ada. Bukan tidak merubah, aku nanya bisa mempercepat waktu nggak? Resource smoothing sama resource leveling? Enggak. Enggak, kenapa Pak? Dia malah cenderung nambah waktu ya Pak ya? Iya. Jadi, kalau schedule compression, itu mempercepat waktu atau enggak Pak? Compression. Schedule compression. Yang fase enggak juga. Pak, dibilang gini Pak, schedule compression, ya namanya schedule compression. Namanya compression, berarti waktunya jadi kompres. Iya. Ya Pak, iya. Oh, yes. Namanya juga schedule compression, ya pasti mempercepat waktu. Ya gitu Pak ya. Nah, kalau lead dan lag pasti mempercepat waktu nggak? Mempercepat waktu enggak dia? Mempercepat waktu atau enggak kalau lead dan lag? Enggak. Enggak tentu ya. Jangan bilang enggak tentu. Yuk kita lihat. Pak Wowo boleh di stop share, aku izin untuk share screen-nya nih. Oh ya, sorry. Biar aku tunjukin di udah whiteboard ya, Pak Ayi. Jadi cara penggunaannya. Kalau aku mulai dari yang schedule compression dulu ya. Pak,
schedule compression itu akan berguna kalau Bapak terapkannya di mana, Pak? Compression. Critical path. Critical path jawabannya ya, Pak iya. Kenapa kalau nggak di critical path kan masih ada float, percuma kayak gitu kan, nggak akan memperpendek waktu project juga. Karena tujuan utama dari schedule compression itu adalah memperpendek waktu ya. Pak, crashing caranya bagaimana sih Pak? Misalnya saya punya schedule ini, saya punya schedule yang orange ini, saya punya yang hijau ini, kayak gitu Pak ya. Kalau crashing, saya nambahkan resource ke dalam sini Pak. Artinya sehingga saya bisa akan punya schedule yang lebih saya akan punya schedule yang lebih pendek Pak ya, lebih pendek. Akibatnya, tapi gini Pak, bukan efeknya apa sih Pak dengan nambah resource lebih banyak? Cost-nya akan naik. Cost-nya naik, ya gitu aja Pak ya. Tapi dan syaratnya apa Pak kalau Bapak mau Bapak mau melakukan crashing Pak? Yang seperti yang di layar ini. Dia punya budgetnya. Punya budgetnya, apalagi Pak? Kemudian ya dia tidak ada schedule-nya Pak, jangan. Resource-nya juga mencukupi Pak ya, yang bisa di-hire ya. Percuma Bapak punya duit kayak tadi yang Pak Bowo. Bapak punya duit percuma kalau resource yang mau di-hire nggak ada Pak. Oke. Bisa diterima gitu Pak? Ya. Oke, berarti kondisinya kalau soalnya dibilang Bapak punya duit, resource-nya ada, barulah kita jalanin ini Pak ya. Tapi kalau punya duit aja pun bisa cukup ya Pak. Kalau nggak dijelaskan lebih lanjut ya Pak AI ya. Nah, saya dapat beberapa soal, dilihatnya itu dari CPI-nya kan ya? CPI-nya. Bisa aja dilihat dari CPI. Nah, crashing ini cocok kalau CPI-nya bagaimana Pak? CPI-nya berarti dia lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1, keuangannya lagi baik, bisa kita pakai crashing ya. Oke. Pak, kalau SPI-nya 1,2 perlu crashing nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena dia schedule-nya masih longgar. Udah ahead schedule ya, ngapain pula dikasih lagi? Ya udah, kayak gitu cara ngeliatnya Pak I ya. Ini Pak Wowo juga sambil detailin di sini ya, kita ulangi lagi ya. Pak, kalau fast tracking bentuknya seperti ini. Ada yang kita paralelkan. Ada yang kita paralelkan seperti ini. Artinya schedule-nya bisa lebih pendek gitu Pak I ya. Efeknya apa Pak? Efeknya risk-nya lebih tinggi. Risk-nya lebih tinggi. Berarti ini nggak cocok untuk proyek yang apa Pak? Dia tidak cocok untuk yang dia punya budgetnya gede. Bukan Pak. Untuk proyek yang kompleks ya? Kalau proyek yang kompleks, proyek yang beresiko tinggi, gitu ya. Jangan nambah-nambah resiko lah, intinya gitu Pak. Oke. Nah, kalau mau dihubungkan juga, kalau Bapak nggak punya duit, proyeknya nggak punya duit, cara mana yang cocok Pak? Crashing atau fast tracking? Fast tracking. Fast tracking, udah gitu ya Pak ya. Kelihatan bedanya Pak? Ya, siap. Oke. Fast tracking ini nama lainnya apa Pak? Kalau dilihat bentuknya. Fast tracking nama lainnya. Iya, kalau dilihat dari bentuknya. Dengan memajukan start dari aktivitas-aktivitas berikutnya. Overlapping. Bukan overlapping Pak, ini bahasa projectnya banget nih. Tarik mundur overlapping ya, bahasa project kita ya Pak ya. Tapi gini Pak, yang ini dengan kita memajukan waktu dari teks yang berikutnya. Ini namanya apa Pak? Tools dan tekniknya kalau di Pembok. Maju segini nih. Lead and late ya? Iya, ini namanya apa kalau maju? Lead. Maka lead cenderung untuk mempercepat project ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau aku bikin jadi kayak begini, oh ternyata Bapak
selesai narik kabel, belum tentu bisa langsung energize. Bapak harus nunggu, karena nunggu dari pemberi izin, meriksa dulu dan sebagainya, baru Bapak bisa jalan di sini. Setelah itu pun Bapak masih ada waktu tunggu lagi di sini. Ini namanya apa, Pak? Lag. Namanya lag ya, kita mundurin dari waktu kerja di suksesornya, Pak ya. Mundur segini. Mundur segini. Ini namanya lag ya, Pak? Pak I? Ya. Makanya kalau lag itu cenderung memperpanjang schedule. Itu dia. Maka lead dan lag itu nggak tahu yang mana. Lead-nya sendiri bisa memperpendek schedule, lag-nya bisa mempanjang schedule. Tapi kalau ditaruh di mana, Pak? Memperpanjang atau memperpendek schedule-nya kalau dia ditaruh di mana? Critical path. Di critical path lagi, bahasanya gitu, Pak I ya. Pak Yowo tadi benar. Kalau lag-nya ditaruh nggak di critical path, Pak, kira-kira pengaruh ke project nggak? Belum tentu ya. Belum tentu juga, iya. Lead-nya nggak ditaruh di critical path, dia memperpendek project nggak? Enggak juga, enggak. Ya, Pak I bisa diterima gitu, Pak? Bisa, oke. Nah, lanjut satu lagi ya, yang teorinya si resource leveling sama smoothing ya. Ya. Bentar. Resource leveling, itu konsepnya apa, Pak? Critical path-nya nggak berubah. Berubah. Berubah itu. CPM-nya berubah. Critical path-nya? Berubah. Kalau menurut Pembok? Berubah. Leveling ya berubah. Oke. Kalau di resource smoothing? Kalau menurut Pembok nggak berubah. Relatif tidak berubah gitu ya. Tapi kembali Bapak, kalau masalah resource leveling, resource smoothing, dua-duanya cenderung untuk mengubah panjangnya schedule ya. Oke, aku kasih contoh begini. Contohnya, misalnya kalau misalnya resource leveling itu, pertama, resource leveling itu sendiri, dia yang diatur apanya, Pak? Yang diatur waktu pekerjaannya ya, tiap resource itu. Waktu pekerjaan tiap resource-nya, artinya siapanya sih yang diatur, Pak? Orangnya. Resource-nya, Pak ya? Ya, resource-nya. Sifat resource-nya, Pak ya? Sifat resource-nya. Misalnya, Pak, boleh nggak Bapak kerja 12 jam sehari? Nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Ya, idealnya nggak boleh ya, walaupun di project saya nggak tahu lah, terserah mau 16 jam pun bisa jadi. Walaupun kenyataan ya. Ya, kenyataan tidak seindah teori. Tapi poinnya adalah, Pak, Bapak berarti tidak mengubah, bukan mengubah. Berarti resource leveling itu sifatnya Bapak yang mempengaruhi, Pak ya. Bapak cuma bisa kerja 8 jam sehari. Betul ya? Sehingga kalau saya lakukan begini, saya butuh Pak AI di aktivitas A, Pak AI di aktivitas B, yang nanti baru bisa dilanjutkan dua-duanya di aktivitas C oleh Pak Wowo, misalnya di sini. Yang di sini Pak AI dibutuhkan 8 jam, di sini Pak AI dibutuhkan 6 jam kerjanya, di sini Pak Wowo 8 jam kerja. Boleh nggak kayak gini, Pak? Nggak boleh yang 8 sama 6 itu. Iya, kalau ditotal-totalin di sini, ini 14 ya. Ya. Paling enggak saya akan ubah jadi 8 jam sehari, udah benar. Maaf, ini 8 jam sehari udah benar. Berikutnya 6 jam seharinya Pak Wowo, Pak AI. Baru boleh Pak Wowo ya, berikutnya yang kerja. Ya. Nah, kelihatan Pak ya maksudnya dari resource leveling ini ya? Memperpanjang waktu nggak Pak? Memperpanjang. Kalau kena di critical path, pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Oke. Sekarang kita lihat satu lagi Pak. Saya batasi nih misalnya Pak. Ternyata Bapak, schedule Bapak kerjaannya adalah hari ini 2 orang, besok 2 orang, hari ketiga 4 orang, selama 3 hari Pak. Lalu 2 orang lagi untuk commissioning Pak. Kayak gini Pak. Ya, tapi saya ada batasan, saya bilang sama Pak AI, Pak, ruangannya cuma bisa masuk 3 orang, Pak AI. Bukan sifat resource-nya yang yang mengaruhi ya, tapi kondisi project-nya, Pak ya. Redefine project-nya yang mengaruhi ya. Artinya saya batasin, Pak. Bapak cuma bisa 3 orang nih masuk dalam satu waktu, Pak. Ya entah karena COVID atau apapun ya. Akhirnya Bapak rencanakan kalau ini tetap 2 hari, Pak ya. Nggak ada pengaruh ya.
Ini nggak ada pengaruh ya. Yang 4 orang selama 3 hari berubah jadi berapa, Pak? Ya, jadi apa ini? Gimana? Yang 4 orang selama 3 hari, sekarang saya batasin cuma bisa 3 orang, Pak. Jadinya berapa hari, Pak? 3 orang. Ya? Jadi itu hitungan kasarnya jadi 4 hari ya, Pak ya. 3 orang. Ya cuma hitungan mundur matematika aja. 4 orang 3 hari, kalau jadi 3 orang yang 4 hari gitu, Pak ya. Proyek yang ini, yang kegiatan di sini jadi 4 hari ya. Yang ini mundur nggak, Pak, jadinya? Di sini dan di sini? Mundur. Kalau ini kena di critical path, mundur nggak, Pak? Semuanya? Mundur. Oh, udah. Ya, tapi ada kalimat di Pembok, ya sudah ikuti dulu aja. Saya nggak pusingin di situ. Tapi kalau kenyataannya, ya itu resource smoothing pun akan memundurkan aktivitas. Kenapa? Bapak akhirnya harus mempengaruhi schedule Bapak supaya terpenuhi requirement project-nya. Ya, tapi yang satu, leveling itu karena sifat dari resource-nya. Tapi kalau smoothing, itu adalah permintaan project-nya, Pak ya. Pembatasan dari project-nya ya. Oke. Bisa diterima, Pak? Bisa, siap. Thank you, Mas. Oke, ada lagi nggak? Pak Wo bisa diterima yang tadi ya? Lebih detail teori yang schedule ya? Ya. Mas saya dari tadi Pak Wo malah bisa nyeletuk jawab, aku malah ya itu yang kekhawatiran kemarin enggak, cuma masalah bahasanya batin ya. Mungkin aja sih. Dan yang saya lihat seringkali ada satu kata dua kata yang kelewat nggak teliti, jadi salah ngambil jawaban jadinya. Ya udah Pak, hati-hati yang least likely yang kemarin dibilang rodong momoknya jangan-jangan gara-gara gitu nih. Tenang aja ya Pak ya. Ada least likely nggak, Wowo? Kemarin sih di real exam nggak ketemu sih rasanya sih. Berarti alhamdulillah. Tapi kalau di exam sim kan banyak least likely. Ya udah. Iya betul. Nggak ada satupun ya Pak ya. Terus yang saya ingat kalkulator sama sekali nggak dimainkan tuh kalkulator, nggak ada hitungan. Wah. Jadi udah diketahui kan itunya CPI-nya berapa atau SPI-nya berapa atau cost variannya. Jadi kalkulator sama sekali nggak dicoba dipakai. Ya. Sip. Ada lagi nggak Pak Wowo? Teman-teman yang lain? Ya, sementara sih itu cuma tetap merasa masih kalau dicecer kayak tadi masih nggak langsung bisa nangkis jawaban itu. Ya, pokoknya tenang aja Pak, coba dilatih kayak gitu lagi. Nanti abis ini Bapak coba kayak tadi Pak ya, coba ketemu masalah. Bapak kalau nggak ya, coba Bapak create masalah sendiri gitu loh. Atau kira-kira soalnya kalau kondisi kayak begini, atau pakai contoh sehari-hari gitu kan, atau Pak kumpulin aja kalau ada contoh-contoh soal yang itunya lempar aja ke grup, lalu Pak Wowo ceritain juga Pak, ini lagi di sini, yuk kita sama-sama lihat Pak, nggak masalah. Dimanfaatkan kayak gitu Pak Wowo ya. Boleh gitu Pak? Ya. Ya udah, aku tunggu juga di grup nih. Nah, ada lagi gak? Moga-moga nyangkut yang tadi Pak Wowo ya. Ya. Sip, ada lagi? Kalau enggak, aku cukupin sini dulu. Ya. Bang Aji ini hari Kamis? Kalau hari Kamis, Bos. Kamis ya. Sekarang udah Selasa. Besok lusa nih, besok lusa Mas Aji ya. Besok Rabu ya, udah Selasa. Saya besok pagi berangkat ke Bandung. Hati-hati di Bandung di ya? jalan. Iya. Yang dijelasin Mas Bronson 7 step CR banyak banget itu di soal. Ya. Iya berasa kemarin waktu relaxing banyak banget soal itu. Banyak itu, berapa puluh itu ya, banyak. Enggak gitu udah. Banget soal itu. Pengelolanya aja dari kawan-kawan semua dari Pak Bronson. Mudah-mudahan bisa baik. Semoga Pak. Amin. Oke. Ya, tapi kalau masih ada yang galau atau apa, kita ngobrol santai aja di grup juga bisa Pak Ai ya. Oke. Ya, siap. Saya coba malam ini buka lagi buku yang ditulis untuk semua KA sekilas doang untuk refresh doang.
Ya udah kalau kayak gitu. Sip deh, thank you Bapak-bapak, Ibu. Oke, makasih banyak. Ya, Mas Bronson ya. Makasih semuanya. Makasih banyak. Gini dulu. Terakhir kali kayaknya terlalu mama bilang kan nggak usah bayar dulu gini. Yuk pamit ya, Pak Isananta. Pak. Ya, oke. Nanti besok sukses ya. Ya, sukses ya, Ai. Yuk, Ya, makasih.